Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Asep Sukmayadi. Yang terhormat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. M. Solehuddin, MPD, MA. Yang terhormat Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Sugeng Riyadi. Yang terhormat Direktorat Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Suwatno. Yang terhormat Ketua Pelaksana Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau LIDM dari Universitas Pendidikan Indonesia, Ibu Dr. Anna, MPD. Kemudian yang terhormat Koordinator Ajang Talenta Bidang Sains, Riset, dan Vokasi Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Setiawan Witaradia. Yang kami hormati tim juri Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau LIDM. Yang kami hormati Bapak Ibu Rektor atau Direktur atau Ketua dan Pimpinan Perguruan Tinggi. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 sampai dengan 16. Yang kami hormati para operator perguruan tinggi serta para mahasiswa calon peserta LIDM tahun 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari yang baik ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau LIDM tahun 2023. Memasuki acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Baik, selanjutnya laporan kegiatan dari Koordinator Ajang Talenta Sains, Riset, dan Vokasi kepada Bapak Setiawan Witaradia kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara MC yang sudah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Asep Sukmayadi. Yang kami hormati Kepala Subbag Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati para subkor pada Klaster Sains dan Vokasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Rektor atau Pimpinan Perguruan Tinggi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Layanan Pendidikan Wilayah 1 sampai dengan 16. Yang kami hormati Bapak Ibu Tim Juri LIDM tahun 2023.
Yang kami hormati Bapak Ibu dan adik-adik peserta sosialisasi LIDM yang kami banggakan, dan Bapak Ibu teman-teman panitia dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat menghasilkan tujuan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan LIDM merupakan ajang yang tahun ini dikategorikan pada kluster sains, riset inovasi di Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Kegiatan LIDM yang tahun kemarin sempat tertunda pelaksanaannya, namun pada tahun 2023 ini diselenggarakan kembali. Kegiatan sosialisasi LIDM ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan LIDM dari tahap pendaftaran sampai kepada tahap regulasi pelaksanaan tingkat nasional. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, calon peserta mampu memahami secara menyeluruh mengenai LIDM yang akan diperlombakan, baik dari persyaratan secara umum maupun persyaratan atau ketentuan yang secara khusus di masing-masing divisi. Kegiatan LIDM ini memiliki 5 divisi, yaitu Divisi Inovasi Teknologi Digital Pendidikan, kedua, Divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan, ketiga, Divisi Video Digital Pendidikan, keempat, Divisi Poster Digital Pendidikan, kelima, Divisi Micro Teaching Digital. Pada tahun ini kegiatan LIDM akan direncanakan untuk pelaksanaan final dilaksanakan secara luring, baik juri maupun peserta ada di kegiatan final. Kemudian kegiatan final ini akan dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2023. Kami berharap agar kegiatan ini berjalan lancar dan mencapai target yang direncanakan, serta menghasilkan jumlah peminat LIDM tahun 2023 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian laporan singkat kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Setiawan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas Pendidikan Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. M. Solehuddin MPD MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia BPTI, Kemendikbudristek, Bapak Asep Sukmayadi, para pimpinan perguruan tinggi negeri atau yang mewakilinya, para juri nasional Lomba Inovasi Digital tahun 2023, dan para dosen pembimbing, dan para mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dapat hadir dalam acara sosialisasi Lomba Inovasi Digital LIDM tahun 2023. Sebagaimana kita tahu bahwa LIDM adalah ajang unjuk kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan inovasi pada bidang pendidikan dan pembelajaran melalui penerapan teknologi digital. Oleh karena itu, kami berpikir kegiatan seperti ini perlu kita dukung untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Secara khusus, kami dari Universitas Pendidikan Indonesia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak BPTI yang telah menunjuk UPI sebagai tuan rumah ajang tahunan yang bergengsi ini. Terlebih UPI selama ini memang selalu berperan aktif mengikuti LIDM sejak perlombaan ini pertama kali diadakan dan bahkan pernah beberapa kali menjadi juara. Sebagai tuan rumah LIDM 2023,
yang insya Allah akan dilaksanakan pada Juli nanti. UPI siap menyelenggarakan dan melaksanakan LIDM secara luring. Kami mohon dukungan dan doa dari Bapak, Ibu, saudara, dan rekan-rekan semuanya, termasuk dari mahasiswa. Semoga yang kita lakukan pada kegiatan ini bermanfaat untuk kemajuan inovasi digital dalam bidang pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi oleh Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Asep Sukmayadi. Kepada Bapak Asep kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UPI, dan Bapak Direktur Kemahasiswaan UPI yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini secara langsung. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Juri LIDM, yang saya hormati Koordinator Kelompok Kerja Pengembangan Prestasi Bidang Sains, Riset, Inovasi, dan Vokasi, Bapak Setiawan dan tim. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, LLDikti, dan seluruh elemen akademik di seluruh perguruan tinggi, dan adik-adik mahasiswa serta hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka sosialisasi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa untuk kita siapkan dan kita berikan sosialisasi setelah tahun lalu. Karena berbagai hal LIDM sempat tertunda, dan tahun ini kita akan selenggarakan nanti di Universitas Pendidikan Indonesia. Kami atas nama Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan Pusat Prestasi Nasional menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pertama-tama kepada Universitas Pendidikan Indonesia, Pak Rektor, yang telah berkenan untuk menjadi tuan rumah, dan ini menandai kembali UPI juga berperan aktif di dalam pengembangan potensi dan prestasi mahasiswa khususnya di bidang kependidikan yang juga merupakan salah satu concern dari kita semua. Terima kasih Bapak Rektor. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengantarkan LIDM tahun ini dengan penuh harapan, seiring dengan keinginan kita semua untuk satu, memastikan bahwa manajemen talenta nasional yang menjadi tugas dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional diantaranya, juga sangat concern di bidang pendidikan, di micro-teaching dan di pengembangan teknologi pembelajaran. Ini sekaligus juga sesungguhnya selain ingin mengidentifikasi talenta dan kemudian memperoleh dan melihat, memetakan potensi-potensi hebat di bidang pendidikan berbasis teknologi digital, kita sesungguhnya juga ingin ikut mendorong penguatan kebijakan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita mengetahui bahwa tantangan digitalisasi pendidikan juga menghadapi tantangan disrupsi dan transformasi sekaligus. Oleh karena itu, kita ingin melihat melalui LIDM tahun ini bagaimana misalnya dampak pandemi sepanjang 2-3 tahun terakhir ini, kita saksikan begitu besar pengaruhnya di dalam pengembangan model pembelajaran dan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang berbasis digital. Kita juga mengetahui bahwa tantangan pendidikan kita juga tidak hanya di teknologi itu sendiri, tapi juga di penguatan dan perluasan akses, sehingga teknologi pembelajaran yang berbasis digital itu akan sangat dibutuhkan, dan tentu saja ini harus menjadi hirauan dari adik-adik mahasiswa. Mungkin tidak hanya adik-adik mahasiswa yang ada di jurusan-jurusan atau program studi kependidikan, tetapi juga bisa membangun kolaborasi adik-adik sekalian, adik mahasiswa, untuk membangun sebuah terobosan-terobosan untuk menghadapi disrupsi dan transformasi pendidikan pasca pandemi. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harapkan nanti akan lahir adik-adik sekalian, ayo ciptakan
adik-adik mahasiswa, terobosan-terobosan yang kira-kira memang tidak boleh jauh, harus menjadi jawaban atas tantangan di dalam lingkungan pendidikan kita sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan pendidikan secara umum. Ini juga saya kira juga merupakan tantangan dan harapan besar supaya ini juga menjadi satu model pendekatan pembelajaran yang akan meningkatkan mutu pembelajaran di program studi kependidikan, khususnya di teknologi pembelajaran. Oleh karena itu, harapan besar kami adalah adik-adik sekalian dapat mengikuti seluruh rangkaian ajang lomba inovasi digital mahasiswa, dan kan kita saksikan, kita harapkan nanti akan lahir karya-karya dan kemudian ide-ide, gagasan, dan inovasi yang menjadi harapan kita semua untuk menjadi bagian dari pembibitan, identifikasi talenta-talenta yang mungkin nanti adik-adik sekalian akan menjadi praktisi pendidikan, akan menjadi peneliti, akan menjadi guru, bapak ibu guru, dosen, dan lain-lain. Dan ini insya Allah akan menjadi bekal dari adik-adik semua untuk menepak kesempatan masa depan di bidang pendidikan yang lebih cerah. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada UPI yang telah berkenan untuk menjadi tuan rumah tahun ini, dan selamat mengikuti sosialisasi. Terima kasih kepada tim juri, tim pembina yang sudah berkenan membantu kami bahu-membahu untuk memastikan LIDM tahun ini bisa kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Seraya bermohon semuanya dijadikan sebagai catatan amal baik kita semuanya. Selamat mengikuti sosialisasi, selamat mengikuti ajang talenta LIDM tahun 2023. Sampai nanti kemudian adik-adik semuanya ketemu yang terpilih di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Terima kasih sekali atas perhatiannya, selamat mengikuti. Saya akhiri, saya buka sosialisasi ini dan mengantarkan LIDM tahun ini bisa kita selenggarakan dengan baik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama untuk membuka kegiatan sosialisasi ini. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahannya, dan semoga harapan Bapak Asep Sukmayadi dan tentu saja harapan kita semua bisa terwujud ya bersama-sama. Baik, acara selanjutnya yaitu marilah kita sama-sama membacakan doa agar acara ini bisa terselenggara dengan lancar sampai dengan selesai. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Untuk selanjutnya yaitu paparan umum ketentuan LIDM tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Heru Wiyanto. Kepada Bapak Dr. Heru kami persilakan. Ya baik, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk menyampaikan paparan umum sosialisasi LIDM ke-4 tahun 2023. Sebelumnya, yang pertama, yang kami hormati Bapak Kepala BPTI Puspresnas Kemendikbudristek Republik Indonesia, Bapak Asep Sukmayadi, beserta jajaran, juga khususnya Bapak Koordinator Ajang Talenta Sains Riset Teknologi dan Vokasi, Bapak Setiawan Witaradia, juga beserta jajaran, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, khususnya Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah dan telah menyampaikan sambutan tadi, Bapak Ibu para pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, para pembina, para dosen pembina, juga adik-adik mahasiswa yang hadir pada sosialisasi pagi ini, juga izin menyapa rekan-rekan juri, Bapak Ibu juri yang juga hadir bersama kita semua. Saya mohon izin share
untuk materi yang akan kami presentasikan. Waktu yang diberikan untuk kami adalah berapa menit untuk paparan umum, Bu Fatma? Ya, baik. Mungkin 10 menit, bagaimana Pak? Oh boleh. Cukup baik. atau? Oke, silakan Ya Pak. mungkin nanti saya berbagi dengan Mas Naufal ya, untuk yang penjelasan. Oh ya, Mas Noval nanti ada ininya ya, yang di penjelasan sistem pendaftaran dan aplikasi. Ya mungkin Ya, masuk ke sistem. ada ya, betul. Ya, baik. Betul, Baik, betul Pak Heru ya. Iya, baik. Jadi Ya, waktunya silakan, Pak. cukup singkat, jadi kami akan sampaikan yang pokok-pokok. Jadi agendanya nanti akan kita simak bersama paparan umum, kemudian ada sistem pendaftaran dan aplikasi lomba. Nah nanti setelah itu nanti ada penjelasan per divisi lomba di breakout room ya, bersama Bapak Ibu juri pada masing-masing divisi ini. Tadi saya sampaikan oleh Pak Setiawan, ada 5 divisi, jadi inovasi teknologi digital pendidikan, kemudian inovasi pembelajaran digital pendidikan, video pendidikan, digital pendidikan, kemudian poster digital pendidikan, kemudian micro teaching digital. Nah, yang pertama untuk pedoman lomba inovasi digital mahasiswa untuk tahun ini sudah diunggah di laman Pusat Prestasi Nasional. Jadi para tim peserta para pembina dari perguruan tinggi itu bisa melihat, mengunduh dan membaca dengan seksama begitu ya, dengan baik apa yang sudah lama saya kira linknya atau peluncuran dari buku ini sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, apa yang kami sampaikan saya kira memperjelas saja dari apa yang telah diunggah dituangkan dalam buku pedoman tersebut. Ini dasar hukum penyelenggaraan LIDM, kemudian tujuan dari LIDM. Jadi yang pertama meningkatkan literasi digital mahasiswa untuk mendukung peningkatan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam bidang pendidikan melalui penerapan teknologi digital. Kemudian meningkatkan kesadaran dan kepedulian mahasiswa untuk berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui penerapan teknologi digital. Kemudian menumbuh kembangkan talenta pendidik melalui ajang kompetensi talenta di bidang inovasi digital mahasiswa. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPTI tadi, pendidikan yang dimaksud di sini bisa spesifik pada kegiatan kependidikan, namun juga bisa diperluas secara umum bagaimana transfer ilmu itu dilakukan dan juga bagaimana pengembangan karakter itu dilakukan antar pendidik dengan peserta didik ya, atau bisa di forum yang lebih luas manapun, tidak pada suatu sekolah yang harus formal atau lembaga pendidikan yang formal, namun juga yang informal ya, di berbagai organisasi atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema LIDM tahun ini diarahkan pada bagaimana kita bergiat dalam iklim pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu bisa ditujukan untuk turut berkontribusi dalam meraih hasil-hasil
yang gemilang dalam tujuan-tujuan berkelanjutan hingga tercapai agenda pendidikan dunia pada tahun 2030. Nah, kemudian bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia yang berkualitas melalui penerapan teknologi digital untuk menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, sehingga literasi digital dapat tumbuh dan berkembang di dunia pendidikan. Nah, sehingga secara ringkas, tema LIDM tahun ini adalah literasi digital untuk menumbuh kembangkan sumber daya manusia pendidik sebagai talenta nasional menuju Indonesia maju yang dengan tatanan kehidupan baru. Nah, ini bisa kita pelajari bersama. Kalau waktunya 10 menit, mungkin saya tidak bisa membacakan ini secara kata per kata begitu ya. Barangkali pokok-pokok pembeda atau pokok-pokok penciri dari 5 divisi yang akan dilombakan. Ini seperti tahun-tahun yang lalu sebenarnya. Jadi inovasi teknologi digital pendidikan itu diarahkan untuk pengembangan inovasi teknologi digital dengan lingkup makro maupun mikro, ya, untuk pengelolaan pendidikan atau untuk yang khusus pada teknologi pembelajaran untuk di kelas dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan untuk inovasi pembelajaran digital pendidikan ini difokuskan pada inovasi pembelajaran yang dilakukan secara digital gitu ya, untuk keperluan pendidikan, bisa dengan memanfaatkan teknologi, namun ini lebih ditujukan pada bagaimana ini didasari pada strategi pendekatan, kemudian metode pembelajaran, serta evaluasi untuk memudahkan pemahaman, kebermaknaan, dan pencapaian kompetensi proses pembelajaran. Gitu ya. Jadi berbeda dengan teknologi yang diinginkan pada divisi ITDP. Gitu. Ya, kalau yang di inovasi pembelajaran ini justru untuk bagaimana pembelajaran itu bisa mencapai kompetensi yang maksimal gitu ya, termasuk bagaimana pemahamannya, kebermaknaannya gitu ya. Nah ini mudah-mudahan tahun ini semakin sedikit yang rancu untuk mendaftarkan kepesertaan antara di 2 divisi ini gitu ya. Makin tahun ini makin sedikit yang kesasar gitu ya, yang mengalami rancu untuk pemahaman di 2 divisi ini. Kemudian yang ketiga adalah video digital pendidikan. Ini diarahkan sebagai media sarana pendidikan bagi masyarakat ya, untuk mendukung pemecahan masalah-masalah terkini yang dipecahkan melalui pendekatan pendidikan. Ini lingkupnya ada pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian isu-isu pendidikan terkini, kemudian juga untuk pelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Kemudian untuk poster digital itu diarahkan sebagai sarana media atau sarana bagi gerakan kepedulian mahasiswa terhadap percepatan tercapainya SDGs ya, melalui penerapan teknologi digital dalam bentuk poster. Nah, kemudian micro teaching digital ini diarahkan untuk peningkatan kompetensi pedagogik mahasiswa para peserta didik ya, yang dapat diintegrasikan, yang mengintegrasikan aspek-aspek keterampilan mengajar melalui penerapan teknologi digital dalam bentuk micro teaching. Nah, nanti lingkup ini bisa ditanyakan pada breakout room untuk masing-masing divisi ya, untuk pendalaman lebih lanjut. Nah, ini di buku pedoman juga disampaikan contoh pemetaan ruang lingkup divisi 5 divisi ini. Misalkan ini untuk topik yang berkaitan dengan mekanika fluida ya, ini salah satu topik saja gitu ya. Mekanika fluida yang di dalamnya ada materi sains mengenai hukum Pascal, hukum Bernoulli, hukum Archimedes dan lain-lain. Sesungguhnya itu bisa digarap
dan terkait menjadi inspirasi untuk 5 divisi. Ya. Jadi ini kami bahas, kami diskusikan untuk dicontohkan bahwa satu topik itu bahkan bisa diperspektifkan untuk diikutsertakan dalam 5 divisi lomba. Nah, untuk yang ini kira-kira hubungan antar divisi itu, untuk divisi MTDP, jadi proses pembelajaran untuk divisi micro teaching itu bisa menggunakan berbagai inovasi yang dihasilkan dari 4 divisi yang lain, gitu ya. Bahkan mulai dari menggunakan teknologinya, kemudian menggunakan bagaimana inovasi pembelajarannya, termasuk memanfaatkan video dan poster, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara dua divisi, IPDP dengan ITDP itu sangat erat. Nah, kemudian juga bagaimana antar divisi yang lain. Nah, ini contoh kalau untuk mekanika fluida ketika itu digarap dalam inovasi teknologi digital pendidikan, misalnya yang dibuat adalah pengembangan platform augmented reality, virtual reality atau game gitu ya untuk peraga hukum-hukum mekanika fluida. Gitu. Nah, sedangkan untuk inovasi pembelajaran digital pendidikan yang dilakukan atau inovasi yang dibuat adalah inovasi pembelajaran perilaku pesawat terbang misalkan ya, menurut hukum fluida ya, hukum Bernoulli, perilaku kapal misalnya dengan hukum Archimedes, dengan memanfaatkan apa yang dihasilkan di divisi IPDP gitu. Tapi ini yang dilakukan adalah bagaimana pembelajaran itu diinovasikan. Nah, kemudian yang video misalkan untuk video pembelajaran rancangan kapal sederhana menurut hukum Archimedes atau kampanye kemaritiman, kemudian kampanye kehidupan nelayan sejahtera yang masih berkaitan dengan air ya, dengan bagaimana perahu itu mengapung menggunakan hukum Archimedes dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk PDP atau poster digital pendidikan itu misalnya poster SDGs mengenai air bersih dan sanitasi, kemudian poster mengenai pengendalian banjir dan lain-lain. Nah, kemudian untuk micro teaching misalnya adalah bagaimana para peserta itu dalam tim itu membuat inovasi micro teaching tentang hukum Bernoulli, tentang hukum kehidupan sosial nelayan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran gitu. Kemudian pengenalan wilayah perairan Indonesia, pengelolaan sumber daya air dan lain-lain. Nah, ini contoh yang lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah itu bisa kita baca di pedoman. Ya. Jadi misalnya ini pengembangan model rantai pasok pengelolaan sampah kota berbasis IoT itu bisa menjadi inovasi untuk ITDP yang mana ini kita akan gunakan untuk keperluan pendidikannya untuk pembelajaran dan seterusnya ya. Nah ini kemudian ada beberapa hal yang baru ini dan ini perlu penyesuaian kita semua. Yang pada aturan umum yang pertama ini adalah bahwa kepesertaan LIDM itu untuk tahun ini saya kira ini sama dengan lomba puskesmas yang lain ya di BPTI ya, khususnya untuk yang pendidikan tinggi. Jadi dapat diikuti oleh mahasiswa program sarjana dan vokasi dari seluruh perguruan tinggi yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Dan mahasiswanya harus berstatus aktif ya, sejak proses pendaftaran, babak seleksi internal, sampai evaluasi, sampai nanti babak final. Ya, nah itu yang kita harapkan nanti kepesertaan dari adik-adik mahasiswa akan menjadi lebih luas. Jadi mungkin dari kedinasan juga sudah bisa ikut, kemudian dari perguruan tinggi yang di bawah naungan Kementerian Agama dan seterusnya ya. Jadi vokasi juga demikian. Namun ini kita batasi untuk program sarjana dan
diploma. Jadi tidak untuk magister terapan dan seterusnya, tidak, magister akademik juga tidak. Sampai jadi hanya untuk yang undergraduate. Kemudian perguruan tinggi yang menjadi peserta LIDM dilakukan klasterisasi kuota untuk menjaga mutu atau kualitas usulan dan memberikan akses pemerataan peserta pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ya, jadi di satu sisi ada perluasan perguruan tinggi, tapi di sisi lain untuk setiap perguruan tinggi juga akan diperlakukan kuota, dalam hal ini berdasarkan klasterisasi sebanyak 4 klaster. Ya, jadi ini ada pengolahan data yang sifatnya khusus dan juga rapat khusus BPTI dengan para juri untuk menentukan kuota ini. Jadi untuk setiap divisi, klaster 1 itu divisi ITDP 10, kemudian IPDP 10, VDP 15, poster 20, micro teaching 20. Dan seterusnya ya, secara bertingkat ke bawah, itu klasternya makin besar, itu kuota kepesertaan itu kita batasi makin sedikit. Minimum 3, artinya kalau perguruan tinggi ini hebat, maka 3 tim ini masih punya kesempatan untuk memborong medali yang setiap divisi nanti hanya akan ada 3 medali, yaitu emas, perunggu, dan emas, perak, dan perunggu ya, yang akan dihitung berdasarkan sistem olimpiade ya untuk menentukan juara umum. Nah, daftar klasterisasinya sudah disediakan di buku pedoman LIDM. Nah, untuk perguruan tinggi yang baru pertama kali mengikuti LIDM, maka masuk dalam klaster 4. Ya, jadi mudah-mudahan seluruh perguruan tinggi yang memegang klasternya itu bisa memanfaatkan kepesertaan ini secara maksimal, dan di sini juga ada muncul seleksi internal atau kuratorial di perguruan tinggi yang diharapkan sudah berlangsung ya. Jadi tidak ada lagi karya-karya yang sifatnya hanya tugas kuliah begitu ya, massal dikirimkan sebanyak-banyaknya, kemudian juri nasional diminta menilai, kemudian nilainya justru dipakai untuk menilai penilaian lokal di kampus gitu. Ini yang kita hindarkan. Kami mohon dukungan seluruh perguruan tinggi justru untuk memberangkatkan tim peserta dengan karya-karya terbaiknya yang sudah dilakukan penilaian di kampus. Nah, kemudian babak lomba ada 3 begitu ya. Jadi ada seleksi internal, kemudian ada seleksi nasional, ini babak penyisian ya. Kemudian ada babak final. Jadi untuk seleksi nasional itu sudah melibatkan penilaian juri nasional sampai ke babak final. Sedangkan babak seleksi di internal perguruan tinggi diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Dan ini nanti difasilitasi oleh sistem. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik untuk dokumentasi atau berbagai deliverables yang dibutuhkan untuk babak evaluasi atau babak seleksi awal di nasional, itu silahkan sudah bisa menggunakan, kita fasilitaskan menggunakan sistem lomba, sistem aplikasi lomba yang disediakan oleh BPTI. Nah, sehingga nanti seleksinya jadi dokumentasi itu difasilitasi oleh sistemnya BPTI, namun untuk penilaian diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi, dan nanti akan ada penanda pada masing-masing pada rekapitulasi nanti ada kolom penanda yang jatah, jadi menggunakan checkbox ya, yang jatahnya itu maksimal akan disesuaikan dengan masing-masing kuota ini. Jadi misalkan ada yang akan melakukan seleksi sebanyak 20 proposal ya, misalkan untuk ITDP dipersilahkan untuk mengunggah di semua deliverables-nya di aplikasi yang disediakan oleh BPTI. Nah, nanti
penilaian dilakukan secara internal untuk 20 tim itu. Nah, kemudian untuk memberangkatkan yang 10 itu tinggal dilakukan penandaan melalui checkbox pada kolom khusus gitu ya, kolom keikutsertaan ya, atau hasil atau lolos seleksi internal gitu. Nah, baru kemudian nanti itu disubmit sebanyak masing-masing kota ini maksimal untuk kemudian itu sampai ke laman aplikasi para juri. Nah, kemudian untuk Bapak lomba di seleksi internal, apakah nanti akan dilakukan daring atau ada seleksi luringnya atau daring, silahkan pada masing-masing perguruan tinggi. Namun untuk seleksi nasional itu akan dilaksanakan secara daring, dan pelaksanaan luring itu baru akan kita laksanakan pada babak final. Nah, silakan ini nanti dilanjutkan dengan aturan pelaksanaan pada masing-masing divisi kompetisi. Nah, kemudian pendaftaran perguruan tinggi dan peserta. Jadi pendaftaran itu nanti akan ada 4 fase gitu ya, atau 4 tahap. Yang pertama adalah pendaftaran kepesertaan perguruan tinggi, ini termasuk untuk menentukan admin. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran kepesertaan tim dan untuk babak seleksi internal. Nah, kemudian pendaftaran kepesertaan tim untuk babak seleksi nasional. Dan nanti pada ujung seleksi atau evaluasi penyisian itu hasilnya adalah para finalis yang diumumkan resmi oleh BPTI, di mana para finalis itu untuk hadir ke babak final harus melakukan pendaftaran ulang ya, untuk konfirmasi apakah akan mengikuti babak final. Gitu. Tentunya itu kesempatan yang sangat berharga ya, untuk diikuti secara maksimal. Nah, kemudian ada syarat-syarat yang lain seperti finalis, misalnya karya finalis itu sudah harus dilengkapi dengan uji periksa similaritas, menggunakan apapun boleh, ini maksimal 25%, dengan reject referensi. Nah, kemudian karya finalis itu juga ada disertakan atau mengunggah bukti pendaftaran hak cipta. Ini saya kira ini sudah berlaku pada LIDM yang ketiga ya, tahun 2021 yang lalu. Nah, kemudian persyaratan umum peserta, nah ini menegaskan kembali bahwa adalah perguruan tinggi yang semua perguruan tinggi yang terdaftar pada PD Dikti, kemudian peserta adalah mahasiswa program sarjana, sarjana terapan atau diploma yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi dan laman PD Dikti. Ya, pada seluruh tahapan babak lomba sampai babak final ya, semua tahapan dari awal sampai final. Kemudian setiap tim terdiri dari 3 atau 4 orang mahasiswa. Kemudian seorang dosen dapat membimbing paling banyak 5 tim peserta. Kemudian peserta wajib mengikuti seluruh jadwal sesuai dengan ketentuan. Pertanyaan yang sering klasik muncul, bolehkah satu tim mengikuti 2 lomba? Itu jawabannya juga sangat sederhana, jadi tidak ada larangan, tetapi tidak boleh meminta fasilitas apapun, termasuk kalau di babak final nanti presentasinya bentrok gitu ya. Nah, karena itu sangat dianjurkan perguruan tinggi itu melakukan pembinaan sehingga kepesertaan mahasiswa itu semakin luas. Jadi untuk memberikan experience yang maksimal atau pengalaman yang maksimal kepada adik-adik mahasiswa. Jadi bukan 4L begitu ya, lu lagi begitu, tapi talenta itu diperluas pada seluruh mahasiswa sehingga memiliki pengalaman yang sangat bernilai sepanjang hayatnya nanti. Nah, karya yang diikutsertakan tidak diperkenakan mengandung unsur sara, begitu, penistaan agama, pelecehan gender, radikalisme, plagiarisme. Kemudian setiap karya yang diikutsertakan wajib mengunggah pernyataan bahwa
merupakan karya asli dan belum pernah diikutsertakan pada kompetisi lain dan LIDM tahun-tahun sebelumnya. Ya. Ya, kemudian diketahui oleh dosen pendamping dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Formnya sudah disediakan. Ya. Nah, kemudian ini jadwal, saya kira kita ada racing ini di 1-2, jadi pada saat peluncuran buku tidak ada keterlambatan ya waktu itu ya. Kemudian yang racing di sosialisasi ini, tapi untuk pendaftaran itu insya Allah masih cukup panjang sampai pengiriman proposal sampai 11 April ya, ada beberapa minggu lagi. Nah kemudian penjurian nanti akan dilaksanakan 14 April sampai 7 Mei. Kemudian pengumuman finalisnya akan diumumkan 9 Mei. Kemudian ada waktu untuk penyempurnaan karya, penyelesaian karya begitu sampai tanggal 20 Juni dan kemudian ya bisa saja sampai 27 juga begitu ya. Kemudian konfirmasi ini diharapkan jaraknya cukup sampai para peserta finalis nanti berangkat ke Bandung ya, ke kampus UPI. Itu jaraknya mudah-mudahan cukup dan mohon diperhitungkan untuk jika ada yang dari luar kota ya, untuk akomodasi, transportasi dan lain-lain. Acara puncak itu diharapkan bisa kita laksanakan tanggal 6 Juli. Pelaksanaan lomba sejak tahap awal hingga seleksi penyisian menuju babak final dilaksanakan secara daring. Kemudian babak final itu luring untuk seluruh tim peserta finalis. Ya, saya kira itu materi paparan umum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Bapak Heru Wiyanto. Baik, memasuki acara berikutnya yaitu pembahasan tentang sistem pendaftaran LIDM tahun 2023 dan juga sistem aplikasi lomba oleh tim IT. Agar lebih jelas ya akan disampaikan oleh Mas Yongki. Mas Yongki dan Mas Noval Aulia ya. Baik, silakan Mas Yongki. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas. Kurang jelas tapi ya. Oh ya. Nah, ya. Oke. Izinkan saya untuk share screen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pendaftaran yang dilakukan oleh operator perguruan tinggi untuk mengikuti lomba inovasi digital mahasiswa LIDM pada tahun 2023. Untuk laman pendaftaran sekarang bisa diakses melalui daftar bpti.kemdikbud.go.id. Itu adalah tampilan dari portal registrasi yang nanti akan diakses oleh Bapak Ibu operator. Di sini tersedia 3 menu. Yang pertama itu masuk operator untuk pendidikan data dan yang kedua ada pendaftaran akun untuk operator perguruan tinggi. Lalu yang ketiga adalah menu untuk akses masuk. Untuk pertama kali silahkan Bapak Ibu untuk mendaftar terlebih dahulu melalui menu yang kedua. Kemudian tersedia formulir untuk pendaftaran operator, untuk akun operator. Silahkan diinputkan nama operator, kemudian surel aktif atau email, nomor kontak yang terpaut pada WhatsApp, kemudian NIK, kemudian sini Bapak Ibu akan diminta surat tugas sebagai bahan evidence untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh admin. Kemudian silahkan pilih perguruan tinggi. Sini bisa dengan mencari dari beberapa kata kunci, baik itu dari kode maupun juga nama.
Kemudian, nah silahkan diklik daftar. Admin akan memverifikasi dari surat tugas yang telah Bapak Ibu upload. Kemudian nanti akan ada status pengajuan, apakah sudah disetujui atau belum, termasuk juga untuk mendapatkan password. Untuk melakukan pengecekan, silahkan klik cek status pengajuan. Kemudian diinputkan NIK Bapak Ibu yang telah mendaftar. Kemudian nanti akan muncul status disetujui atau belum, atau bahkan ditolak untuk melakukan verifikasi lebih lanjut. Kemudian, silahkan untuk masuk di menu yang ketiga. Sebagai contoh, ini saya akan masuk menggunakan aplikasi ini. Nanti ini yang sosialisasi, nanti akan cocok waktunya akan kita. Oke, baik. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboard operator. Sini tersedia informasi. Yang pertama adalah kode pendaftaran satuan pendidikan berbasis PT-nya. Kemudian ada beberapa menu yang bisa diakses. Yang pertama adalah menu operator. Di sini untuk memperbarui dan melakukan updating informasi operator. Kemudian terdapat juga menu satuan pendidikan untuk melakukan updating dan sinkronisasi terkait informasi satuan pendidikan atau PT. Kemudian, tersedia juga menu peserta didik. Secara alur nanti Bapak Ibu, yang pertama adalah melakukan pendaftaran, kemudian yang kedua melakukan pendaftaran peserta didik atau mahasiswa ke dalam sistem terlebih dahulu sebelum mendaftar ke ajang. Nah, pada menu pendaftar peserta didik, nanti silahkan operator menambahkan peserta yang akan mengikuti lomba. Di sini saya akan contohkan cara menambahkan peserta. Silahkan klik tambah peserta, kemudian akan muncul dua pilihan. Yang pertama adalah program studi, yang kedua adalah NIM. Silahkan dipilih. Oh, dan jadi silakan diinputkan program studi, kemudian NIM dari mahasiswanya. Kemudian silakan dipilih cek. Kemudian nanti akan muncul formulir dari peserta yang perlu dilengkapi oleh operator. Yang perlu dilengkapi oleh operator yang pertama adalah mengunggah foto. Pastikan fotonya formal, baik menggunakan seragam atau misalkan dalam PT menggunakan alma mater. Dan pastikan untuk ukuran kita batasi dengan maksimal 500 KB. Format yang diterima adalah format gambar, JPEG, JPG, dan PNG. Kemudian silahkan lanjutkan. Kemudian isikan beberapa formulir yang masih kosong, seperti kebutuhan khusus, ini tidak ada, boleh diisi dengan strip. Kemudian identifikasi terkait buta warna, ada atau tidak. Kemudian berat badan, di badan. Kemudian email aktif dari peserta didik atau mahasiswa. Kemudian nomor telepon dan WhatsApp, nomor rumah, RT RW, sifat opsional, kemudian kelurahan dan kecamatan, kabupaten, kota, juga provinsi. Silahkan di search dengan salah satu kata kunci, kemudian silahkan dipilih. Kemudian klik selanjutnya.
untuk mengisi data orang tua dari mahasiswa. Oh, maaf, saya selanjutnya silahkan dilengkapi data orang tua dari mahasiswa. Ada pekerjaan ibu, kemudian yang terakhir pada tertarikan pekerjaan ayah, kontak orang tua atau wali dari mahasiswa, dan sudah silakan diklik simpan. Maka nanti data peserta akan tambah. Jadi sebagai contoh saya memasukkan Samudin Kois. Ketika sudah berada dalam tabel ini menandakan bahwa peserta telah masuk ke dalam sistem. Kemudian di sini tersedia juga menu pembimbing untuk menambahkan pembimbing yang nanti akan mendampingi tim atau peserta dalam perlombaan. Untuk menambahkan, silakan klik tambah pembimbing. Kemudian inputkan data diri, email, kemudian ada isian terkait NIP, NUPTK, NIDM, ini bersifat opsional, silakan diisi jika ada, boleh dilewati bila tidak ada. Kemudian jenis kelamin, hingga alamat korespondensi, kemudian terdapat nama satuan pendidikan, lembaga atau organisasi. Jika pembimbing berasal dari satu satuan pendidikan, silakan diinputkan satuan pendidikannya, nama satuan pendidikannya. Kemudian ada informasi tambahan jika diperlu, opsional sebagai identifikasi mata pelajaran atau mata kuliah yang diampu. Kemudian klik simpan. Jika sudah, nanti akan muncul data terkait pembimbing. Nah, kemudian untuk melakukan pendaftaran, silahkan pilih menu ajang talenta. Di sini nanti akan tersedia ajang talenta yang diselenggarakan oleh BPTI. Kemudian sebagai contoh kita akan pilih untuk LIDM. Di sini sudah ada informasi timeline, ini masa pendaftaran. Kemudian tombol untuk mengunduh petunjuk teknis, kemudian terdapat detail. Silakan klik detail untuk melihat lebih banyak informasi. Kemudian terdapat kolom tabel yang berisi informasi cabang lomba yang diperlombakan di LIDM. Kemudian terdapat informasi jenis keanggotaan, jumlah maksimal peserta yang bisa didaftarkan, kemudian jumlah maksimal pembimbing, kuota yang diberikan untuk satu satuan pendidikan, sekolah ataupun juga perguruan. Kemudian nanti operator silahkan pilih daftar di lomba yang cabang lomba yang akan didaftarkan. Kemudian di sini nanti akan ada formulir pendaftaran tim. Di sini terdapat persyaratan, kemudian inputkan nama tim. Sebagai contoh saya akan tes. Kemudian yang didaftarkan di pertama kali itu adalah ketua. Jadi silakan nanti sebelum melakukan pendaftaran diidentifikasi terlebih dahulu oleh Bapak Ibu siapa yang nanti akan menjadi ketua tim. Karena nanti ketua tim yang akan mendapatkan kode registrasi dan kemudian akan melakukan aktivitas pengunggahan di aplikasi lomba. Jadi setelah ini kita pilih sebagai contoh tadi. Kemudian semester, misalnya semester. Kemudian pilih pembimbing yang akan mendampingi tim yang akan didaftarkan. Kemudian checklist. Klik simpan untuk jika berhasil menambahkan pendaftaran tim akan masuk ke menu pendaftar. Menu pendaftar ini berisi seluruh informasi dari ajang yang kita daftarkan dalam satu satuan pendidikan, kemudian juga terdapat fasilitasi tim. Di sini
dan mendapatkan kode registrasi. Kode registrasi ini belum bisa diaktifkan ketika Bapak Ibu belum melakukan finalisasi. Di dalam menu ini atau di dalam halaman ini, Bapak Ibu bisa untuk melakukan fasilitasi mulai dari penambahan peserta atau penambahan anggota, kemudian penggantian ketua, pun juga dengan pembimbing. Untuk melakukan penambahan anggota, silahkan klik tambah peserta. Kemudian dipilihkan dari peserta yang telah kita daftarkan tadi sebelumnya untuk menjadi anggota. Kemudian klik tambah. Ini terdapat ada beberapa validasi. Apakah terdapat cabang lain atau tidak? Di berikut demikian untuk pendaftaran anggota acara. Terakhir, Bapak Ibu wajib untuk melakukan finalisasi. Nah, ketika finalisasi sudah dilakukan, maka pendaftaran selesai dan peserta dapat melanjutkan. Ketika dilakukan finalisasi, Bapak Ibu tidak bisa melakukan perubahan terkait data. Jadi silakan dipastikan dengan baik apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum. Kemudian klik finalisasi, nanti akan memunculkan bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran ini nanti akan berisi kode registrasi, kemudian juga peserta dan pembimbing yang akan nanti dibawa oleh peserta ataupun juga operator untuk mengakses aplikasi lomba. Seperti itu untuk penjelasan terkait alur pendaftaran mahasiswa melalui portal registrasi daftar bpti.kemdikbud.go.id. Untuk selanjutnya, untuk aplikasi lomba nanti akan dijelaskan oleh Pak Noval. Saya akhiri untuk penjelasan terkait portal registrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yongki. Dilanjutkan dengan Mas Noval mungkin ya. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih Bu Fatma, Pak Yongki. Izin melanjutkan presentasi dari alur pendaftaran. Sekarang tahap ke platform dari kompetisinya. Untuk alur pendaftaran, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengakses di website daftar BPTI, sedangkan tahun lalu di LIDM sekarang sudah pindah di daftar bpti.kemdikbud.go.id semuanya. Kemudian nanti setelah mendaftar di laman daftar BPTI, dilanjutkan melakukan sinkronisasi data di website kompetisi yaitu lidm.kemdikbud.go.id. Nah, untuk flow sendiri, untuk infografis alurnya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yongki tentang terkait pengajuan akun, kemudian jika valid, ini nanti divalidasi oleh admin BPTI. Kalau misalkan sudah valid, otomatis akun bisa aktif dan langsung bisa login. Nah, untuk akun dan username nanti dikasihkan oleh admin BPTI. Kalau surat-suratnya sudah valid, kemudian kalau misalkan tidak valid nanti akan diberitahu dan disuruh untuk merevisi surat dari permohonan akun tersebut. Kemudian tadi sudah operator wajib melakukan penginputan daftar peserta. Kemudian kalau sudah diinputkan semua tim, operator PT wajib finalisasi pada portal BPTI tadi, pada portal pendaftaran. Jika sudah finalisasi, operator PT bisa langsung lanjut ke halaman platform kompetisi yaitu lidm.kemdikbud.go.id, kemudian nanti melakukan aktivasi akun. Tadi sudah punya akun di portal pendaftaran, kemudian wajib melakukan aktivasi akun kembali di halaman LIDM, sehingga nanti dibutuhkan untuk sinkronisasi data dengan portal terhadap aplikasi LIDM. Kemudian nanti jika ada updatean dari
tim, misalkan ada anggota tim yang berubah, nanti larinya ke portal pendaftaran dari website PPTI, kemudian nanti di sinkronisasi di halaman website LIDM. Kemudian ketika sudah update semuanya, lanjut ke tahap checklist tim, yaitu yang dimana jika ada perguruan tinggi yang melakukan seleksi internal, bisa operator PT bisa menentukan siapa saja yang data-datanya yang lolos ke tahap selanjutnya, yang kemudian nanti akan dilanjutkan untuk penjurian. Kemudian sebelum unggah, otomatis ketua tim atau dosen pembimbing wajib membutuhkan akun, yang dimana akun tersebut bisa didapatkan oleh operator perguruan tinggi dengan cara melakukan klik send email yang dari dashboard operator PT, kemudian nanti otomatis dikirimkan username dan passwordnya ke email ketua dan dosen pembimbing. Kemudian nanti setelah ketua dan dosen pembimbing menerima, ketua bisa melakukan submisi berkas tahapan dan juga melengkapi berkas identitas anggota. Kemudian untuk dosen pembimbing sendiri, yang terakhir yaitu melakukan approval tim. Seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk tahapan dari aktivasi itu sendiri, yang pertama Bapak Ibu ketika sudah bisa login di portal PPTI, dicek di halaman dashboard itu terdapat kode pendaftaran, yaitu yang dimana nanti bisa di copy, kemudian Bapak Ibu bisa buka ke halaman lidm.kemdikbud.go.id/login, kemudian nanti diklik saja button aktivasi akun operator. Di sini kemudian nanti tadi yang kode pendaftaran yang sudah di copy, kemudian ditempel pada inputan kode pendaftaran di form aktivasi akun, kemudian diklik tombol aktivasi akun. Kemudian nanti akan redirect ke halaman aktivasi akun, yang dimana ini diisikan email dan juga password yang sudah dipakai atau yang dipakai login untuk portal pendaftaran, sehingga akunnya sama, tinggal dimasukkan, kemudian diklik aktivasi. Nah, setelah diklik aktivasi, otomatis redirect ke halaman login kembali, yang dimana nanti mendapatkan notifikasi Anda berhasil aktivasi akun, kemudian lanjut bisa login. Setelah login, masuk ke halaman menu pendaftaran, yang di sini otomatis tampil dashboard operator PT yang dimana datanya masih kosong, sehingga Bapak Ibu wajib perlu melakukan klik sinkronisasi, yang dimana untuk mendapatkan data dari portal pendaftaran yang sudah diinputkan sebelumnya. Nah, di sini ada contoh yang sudah disinkron. Nah, di sini akan tampil, di sini ada kolom seleksi. Nah, di sini sebelum melakukan checklist, Bapak Ibu operator harus mendapatkan data terlebih dahulu, tim mana saja yang berhak lolos ke tahap selanjutnya, sehingga nanti data tim yang di checklist itu artinya sudah layak untuk diseleksi ke tahap selanjutnya oleh tim tersebut. Kemudian ketika sudah di checklist, lanjut untuk disubmit. Kemudian setelah disubmit, otomatis nanti di dashboard Dewan Juri tampil data tim dari perguruan tinggi Bapak Ibu yang sudah terchecklist. Dan selanjutnya operator PT wajib melakukan unggah surat delegasi, artinya itu surat resmi dari perguruan tinggi, yang dimana minimal mendapatkan tanda tangan dari pimpinan PT dan juga stempel dari PT. Kemudian untuk surat tersebut di-upload di bagian button edit menggunakan format PDF. Kemudian untuk
selanjutnya yang terakhir yaitu operator PT melakukan send email yang dimana untuk mengetahui atau mengirimkan username password dari ketua tim dan juga dosen pembimbing. Nah, di sini nanti otomatis di email ketua tim dan juga dosen pembimbing mendapatkan username dan password yang dimana nanti digunakan untuk login. Nah, sampai sini tugas operator selesai, tinggal diteruskan oleh ketua tim. Nah, di sini nanti ketua tim loginnya sama di halaman yang sama dengan operator. Kemudian klik menu pendaftaran sama, kemudian melakukan unggah berkas anggota tim seperti KTM, pas foto dan lain-lain. Kemudian melanjutkan yang paling penting yaitu unggah berkas submisi tahapan di bagian button warna biru. Kalau untuk melengkapi berkas anggota di button edit warna kuning. Selanjutnya nanti di halaman tahapan pilih tahapan yang sedang berlangsung, klik pada kolom aksi button warna kuning. Kemudian nanti akan tampil form atau persyaratan submission sesuai dengan tahapan masing-masing per divisi. Di sini nanti ada unggah proposal untuk divisi IPDP, kemudian link YouTube, kemudian nanti tinggal di checklist, terus diupdate. Kemudian apabila ada perubahan proposal, tinggal diupload ulang, otomatis file yang lama tergantikan dengan file yang terbaru. Seperti itu untuk melakukan update proposal jika ada revisi. Beserta juga link YouTube, tinggal diupdate, terus kemudian diupdate kembali. Selanjutnya yang terakhir yaitu login sebagai dosen pembimbing. Masuk ke menu pendaftaran. Kemudian pada approve dosen, tinggal diklik yang button pending, diubah menjadi approved. Cukup sampai sini untuk tugas dari dosen pembimbing. Selanjutnya nanti dilanjutkan penjurian, kemudian tinggal menunggu pengumuman. Baik, kurang lebih itu untuk platform dari kompetisi LIDM, mulai dari pendaftaran, sinkronisasi data, sampai approve dosen pembimbing. Jika ada pertanyaan terkait unggah berkas atau dan lain-lain di platform LIDM, bisa menghubungi nomor kontak saya. Nanti akan saya jawab satu persatu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Noval Aulia dan juga Mas Yongki Purnomo untuk penjelasannya. Baik, demikian tadi serangkaian acara pembukaan sosialisasi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau LIDM tahun 2023. Nanti selanjutnya Bapak, Ibu, dan calon peserta LIDM dipersilakan untuk masuk ke ruang Zoom masing-masing divisi ya. Untuk yang di link ini tetap di sini untuk divisi Inovasi Teknologi Digital Pendidikan, dan yang lain nanti ada link sendiri ya. Saya kembalikan ke Mas Topan. Bagaimana? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Topan. Terima kasih, Bapak, Ibu semuanya. Selanjutnya, untuk paparan masing-masing divisi, disilahkan bagi Bapak, Ibu operator PT, dosen pembimbing, dan mahasiswa masuk ke Zoom yang telah kami sediakan di masing-masing divisi. Kami berikan waktu 5 menit untuk perpindahan. Terima kasih.